Shalom saudara yang kekasih, pada pagi hari ini saya ingin memberitakan kabar keselamatan. Saudara yang kekasih, kalau saudara cari uang, saudara dapat uang. Kalau saudara cari ilmu, saudara dapat ilmu. Kalau saudara cari kekayaan, saudara dapat kekayaan. Kalau saudara cari surga, saudara dapat surga. Kalau saudara cari dosa, saudara akan dapat neraka. Apa yang kita cari, itu yang kita dapatkan. Banyak orang Kristen tidak sadar bahwa kalau kita tidak cari surga, kita nggak dapat surga. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara tidak mencari surga, saudara mati, nggak dapat surga. Karena banyak orang Kristen nggak mencari surga. Mereka beribadah bukan mencari surga, tapi mencari ketenangan hati, ketenangan jiwa, kesukaan. Ini saya ingin peringatkan kepada saudara sebagai orang Kristen, bahwa Tuhan sudah mengatakan, carilah kerajaan surga untuk saudara tinggal setelah saudara mati. Kenapa Tuhan suruh kita cari surga? Karena kalau kita mati, kita mau tinggal di mana? Jadi kalau Tuhan mengatakan carilah surga, itu ada maksud Tuhan. Tuhan itu baik. Sebelum kita mati, Tuhan mengatakan cari surga. Supaya apa? Setelah kita mati, kita tinggal di surga. Itu yang dimaksud Tuhan. Kenapa ada ayat firman Tuhan kita disuruh cari surga? Karena banyak orang Kristen yang nggak mencari surga. Sehingga firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kita, yuk yang nggak mencari surga, cari surga untuk kita tinggal di surga nanti. Pada pagi hari ini saya ingin mengajarkan bagaimana kita mencari surga yang benar. Oke, mari kita belajar. Saya ingin berbicara tentang kebangkitan. Ya. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang kebangkitan. Sebenarnya di dalam Alkitab ini ada 3 jenis kebangkitan. Kebangkitan massal maksud saya ya. Ada 3 jenis kebangkitan massal yang ada tercatat di dalam Alkitab ini. Pertama, saudara baca di dalam Matius 27 ayat yang ke-51. Saya bacakan. Inilah kebangkitan yang pertama, yaitu kebangkitan massal ya saudara yang kekasih ya. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Inilah kebangkitan orang-orang kudus. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, maka orang-orang kudus itu bangkit. Ini sangat jelas di dalam Matius 27 ayat yang ke-52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak loh orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Inilah kebangkitan massal yang pertama. Kebangkitan massal yang pertama sudah terjadi pada waktu Yesus mati di kayu salib. Pada waktu Yesus mati, orang-orang kudus itu bangkit. Pada waktu Yesus bangkit, orang-orang kudus itu masuk ke kota kudus. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Jadi di surga, di kota kudus itu sudah banyak orang. Ini yang saudara harus ketahui.
Di surga sudah banyak orang kudus. Ini firman Tuhan loh. Saya ingin katakan kepada saudara. Banyak hamba Tuhan mengatakan kebangkitan ada dua toh. Kebanyakan saya dengar. Kebanyakan hamba Tuhan mengatakan kebangkitan ada dua. Ini kebangkitan orang Kristen dan kebangkitan orang yang untuk dihukum. Padahal di Alkitab mengatakan ada 3 kebangkitan. Kebangkitan orang-orang kudus itu sudah terjadi pada waktu Yesus mati di kayu salib. Ini yang saudara harus ketahui. Banyak orang Kristen tidak ketahui bahwa ternyata di surga itu sudah banyak orang kudus. Ini firman Tuhan yang katakan, berarti firman Tuhan itu nggak bohong. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan di surga sudah banyak orang-orang kudus, saudara nggak bisa bantah. Di surga sudah ada orang-orang kudus, saudara yang kekasih. Saudara baca lagi di dalam Lukas 16 ayat 22. Lazarus mati langsung dibawa ke pangkuan Abraham. Abraham itu orang kudus. Pada waktu Yesus mati, Abraham bangkit. Dan Abraham masuk ke kota kudus. Lazarus mati langsung dibawa ke pangkuan Abraham. Nah, Abraham tinggalnya di kota kudus. Berarti Lazarus mati masuk ke kota kudus juga. Inilah rahasia Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya dan saya berikan kepada saudara. Bahwa kebangkitan yang pertama secara massal adalah kebangkitan orang-orang kudus. Ini saya ingin berbicara tentang kebangkitan. Banyak orang nggak ngerti tentang kebangkitan. Bagaimana nasib kita setelah kita mati? Kan banyak orang Kristen yang sudah mati kan? Nah, mereka pergi kemana? Apakah mereka masih di dalam kubur? Apakah mereka sudah langsung pergi ke surga? Ya, saya ingatkan kepada saudara. Bagaimana nasib orang Kristen yang sudah mati di zaman sekarang ini? Apakah mereka masih berada di dalam kubur? Apakah mereka sudah langsung pergi ke surga? Ini saya ingin kupas. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, maka Yesus membeli semua orang-orang Kristen. 1 Korintus 6 ayat 20. Tidakkah kamu tahu kamu sudah dibeli dengan harga yang mahal? Jadi pada waktu Yesus disalib, pada waktu Yesus mati di kayu salib, saudara sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kenapa orang-orang kudus waktu zaman Abraham, zaman Ishak, zaman Yakub, mereka bangkit masuk ke kota kudus? Karena mereka pun sudah dibeli dengan harga yang lunas sama Tuhan. Selama Yesus belum mati, mereka belum bisa masuk ke kota kudus. Karena mereka belum dibeli. Tetapi pada waktu Yesus mati di kayu salib, mereka sudah sah dibeli sama Tuhan Yesus. Makanya Tuhan mengatakan, tanpa kematian Tuhan Yesus, tidak ada satu orang pun bisa masuk ke surga. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat sampai ke Bapa tanpa melalui Yesus. Setelah Yesus mati, baru orang-orang Kristen, orang-orang hidup kudus bisa masuk ke kota kudus. Ini yang saya katakan. Saudara yang kekasih, kalau saudara beli mobil di dealer atau beli motor di dealer, saudara beli dengan harga cash. Apakah saudara nggak bawa mobil saudara ke rumah? Apakah saudara tidak membawa motor saudara
bawa pulang ke rumah? Saudara beli mobil, saudara pasti saudara bawa pulang. Saudara nggak akan tinggalkan itu mobil di dealer karena saudara sudah beli. Selama saudara belum beli mobil di dealer, saudara tidak boleh membawa mobil itu ke rumah. Tetapi setelah saudara membeli mobil itu dengan lunas, maka saudara berhak bisa membawa mobil itu ke rumah saudara. Begitupun Tuhan. Selama Yesus belum meninggal, selama Yesus belum beli manusia, manusia tidak bisa masuk surga. Manusia tidak bisa pulang ke rumah Tuhan selama dia belum dibeli. Setelah dia dibeli dengan harga yang lunas dibayar di kayu salib, maka orang-orang kudus itu boleh pulang ke rumah Tuhan. Kota kudus itu rumah Tuhan, saudara yang kekasih. Jadi saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara benar di hadapan Tuhan, saudara mati, saudara langsung dibawa Tuhan ke rumahnya. Gak ada namanya orang beli mobil cash, gak dibawa pulang ke rumahnya. Saudara sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Sehingga pada waktu saudara meninggal, saudara langsung dibawa Tuhan ke rumah Tuhan. Yohanes 14 ayat pertama, jangan khawatir, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan membawa kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Pada waktu saudara meninggal, saudara mati, khususnya orang Kristen, dia mati, dia langsung dibawa Tuhan ke rumahnya Tuhan. Kenapa? Karena saudara sudah dibeli dengan harga yang lunas. Sehingga pada waktu Lazarus mati, Lazarus nggak dikubur. Lazarus setelah mati, Lukas 16 ayat 22, di situ dikatakan, Lukas 16 ayat 22, Lazarus mati langsung dibawa ke pangkuan Abraham. Saudara pun kalau saudara mati langsung dibawa Tuhan ke rumah Tuhan. Karena apa? Karena saudara sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Yang jadi masalahnya, siapa yang dibangkitkan? Kalau saudara mati langsung masuk ke surga, yang menjadi masalah, siapa yang dibangkitkan? Ini yang saya ingin katakan. Ingat, kebangkitan ada 3. Kebangkitan pertama sudah terjadi di zaman Yesus mati, orang-orang kudus. Jadi masih ada 2 kebangkitan yang belum terjadi. Ini yang saya kupas. Nah, kebangkitan yang terjadi ini untuk siapa? Apakah untuk kita? Apakah untuk siapa? Ini rahasia. Rahasia ini saya akan bongkar di dalam Wahyu 20. Inilah kebangkitan yang belum terjadi di muka bumi ini. Kebangkitan untuk siapa? Wahyu 20 ayat pertama saya bacakan biar lebih jelas. Wahyu 20 ayat pertama. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeraikan di atasnya supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ayat 4. Ya, setelah iblis ditangkap, diikat, dan dimasukkan jurang maut selama 1000 tahun. Ya, ayat 4. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahinya dan tanda mereka. Tanda pada dahinya dan tangan mereka.
dan mereka hidup kembali memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Inilah kebangkitan yang kedua. Kebangkitan yang pertama sudah terjadi pada waktu Yesus mati di kayu salib. Kebangkitan orang-orang kudus sudah terjadi. Ini kebangkitan yang belum terjadi. Nah, kebangkitan yang ditulis di dalam Wahyu 20 ayat yang 4 sampai ke 5 itu kebangkitan untuk orang-orang yang mati syahid zaman antikris. Di sini dikatakan orang-orang yang tidak menerima tanda dahinya atau tanda meterainya di tangan, dan di situ dikatakan aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipanggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Jadi pada waktu zaman antikris banyak orang-orang Kristen dikemenggal kepalanya. Mereka kalau tidak mau menyembah patung, mereka dibunuh, dipenggal kepalanya. Ini adalah zaman antikris yang ditulis di Wahyu 20 ayat 4. Mereka yang mati zaman antikris itu dipenggal kepalanya. Barang siapa yang tidak menyembah patung, mereka akan dipenggal kepalanya. Barang siapa yang tidak mau menerima meterai 66 di jidatnya atau di tangannya, dia akan mati syahid. Inilah kebangkitan khusus untuk orang mati di zaman antikris. 3,5 tahun aniaya. Orang-orang Kristen yang masuk 3,5 tahun aniaya atau zaman antikris, mereka semua kalau tidak mau menyangkal Yesus, dia dimatikan. Nah, orang yang mati zaman antikris inilah yang akan dibangkitkan. Dan mereka masuk 1000 tahun damai di muka bumi ini. Jadi kebangkitan yang dibangkitkan oleh kematian yang akan datang ini, itu ada 2 macam lagi. Yaitu kebangkitan khusus untuk orang-orang mati syahid. Bagaimana kalau orang Kristen sekarang yang mati? Apakah mereka tidak dibangkitkan bersama mereka? Tidak. Mereka mati langsung masuk ke Firdaus. Ingat saudara yang kekasih, pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang Tuhan katakan, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Dia sudah mati. Dia tidak dikubur, dia tidak dibangkitkan. Dia langsung masuk ke kota di Firdaus. Lazarus mati langsung masuk ke kota kudus di pangkuan Abraham. Sebelahnya Yesus pun mati, nggak dikubur, nggak dibangkitkan. Dia langsung masuk ke Firdaus. Ini firman Tuhan yang katakan. Jadi kalau zaman kita, zaman anugerah, orang-orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan, kalau dia mati, dia langsung masuk ke surga. Sedangkan orang yang mati di dalam zaman antikris, mereka mati dikubur, lalu dibangkitkan. Masuk 1000 tahun damai di dunia ini. Ini sangat jelas. Wahyu 20 ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat, ingat, aku juga melihat mereka yang telah dipenggal kepalanya. Jadi kalau orang Kristen waktu zaman antikris tidak mau menyembah iblis, kepalanya dipenggal, saudara yang kekasih. Ini zaman antikris. Yang aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahinya dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Inilah kebangkitan yang akan terjadi, khususnya untuk zaman antikris.
Orang-orang mati syahid di zaman antikris, mereka dikubur. Setelah 3 tahun aniaya, maka mereka akan dibangkitkan kembali masuk ke 1000 tahun damai di dunia ini. Jadi kalau saudara mati hari ini, saudara enggak akan dibangkitkan lagi nanti. Saudara langsung masuk ke surga. Karena saudara masuk di zaman kasih karunia. Lukas 16 ayat 22. Lazarus mati langsung masuk ke kota kudus. Ini kan? Kenapa dia masuk ke kota kudus? Karena dia sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Jadi saudara saya ingin katakan, banyak hamba-hamba Tuhan agak salah pengertian di sini tentang kebangkitan. Kalau saudara mati, orang Kristen mati, tapi dia nggak masuk ke 3,5 aniaya ya, dia mati sekarang, dia nggak dibangkitkan lagi, dia langsung masuk ke Firdaus. Sama seperti Lukas 23 ayat 43. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Jadi kebangkitan yang akan datang itu khusus diberikan kepada orang-orang mati syahid yang gak menyembah binatang itu. Masuk 1000 tahun damai di muka bumi ini. Sedangkan kalau kita mati, kita benar di hadapan Tuhan, kita mati, kita nggak dikubur, kita nggak dibangkitkan, kita langsung masuk ke kota kudus. Karena apa? Karena kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kalau saudara sudah dibeli dengan harga lunas dibayar, saudara mati, saudara akan dibawa Tuhan masuk ke rumahnya. Karena saudara sudah dibeli. Tapi beda dengan orang Kristen yang mati syahid di dalam 3,5 aniaya. Mereka mati dikubur. Setelah habis 3 tahun aniaya, mereka dibangkitkan. Jadi kebangkitan itu untuk orang-orang Kristen yang masuk 3,5 tahun aniaya. Ini rahasianya sangat besar yang susah dikupas oleh hamba-hamba Tuhan. Pada hari ini terjadilah kegenapan. Terbukalah bahwa kalau saudara mati, kalau saudara nggak masuk 3 tahun aniaya, saudara mati. Saudara langsung masuk ke Firdaus atau ke kota kudus. Karena saudara sudah dibeli dengan harga lunas dibayar. Sama seperti mobil, kalau saudara beli mobil di dealer lunas, saudara bayar lunas, saudara bawa pulang itu mobil. Begitupun juga saudara sudah dibeli dengan lunas dibayar sama Yesus. Pada waktu saudara mati, saudara dibawa Tuhan ke rumahnya. Nah, gimana orang yang mati dibangkitkan? Itu bukan untuk kita, untuk orang-orang Kristen yang masuk 3 tahun aniaya, yang tidak menyembah setan, yang tidak menyembah patung, yang tidak menerima meterai 66 di jidatnya atau di tangannya. Orang itu mati syahid, dipenggal kepalanya, lalu suatu saat dibangkitkan untuk masuk 1000 tahun di muka bumi. Itu kita tidak alami. Kita tidak alami. Itu kebangkitan khusus untuk orang yang mati 3 tahun aniaya, tapi dia orang Kristen, mempertahankan imannya, mempertahankan Yesusnya sebagai Tuhan. Dia dipenggal kepalanya. Apabila engkau tidak mau menyembah iblis, dipenggal kepalanya. Itu zaman antikris. Dan orang seperti itulah yang dibangkitkan Tuhan untuk masuk ke 1000 tahun damai. Ini kebangkitan yang kedua. Kebangkitan yang ketiga sebenarnya nih, ayat yang kelima, Wahyu 20 ayat yang kelima. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi kebangkitan yang pertama itu adalah orang-orang kudus pada waktu Yesus mati di kayu salib. Mereka sudah terjadi. Nah, kebangkitan yang kedua ini belum terjadi.
Kebangkitan untuk orang-orang mati syahid di 3,5 tahun aniaya. Mereka bangkit. Masuk ke tahun 1000 tahun damai. Nah, kebangkitan yang terakhir adalah kebangkitan untuk orang-orang yang di luar Tuhan. Dan kebangkitan untuk nabi-nabi palsu. Pendeta-pendeta yang sesat. Mereka dibangkitkan kembali. Untuk disiksa di neraka. Jelas di sini dikatakan. Ayat yang ke-6. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak akan berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Inilah kebangkitan yang pertama yang belum terjadi ya. Ya. Maksudnya ngerti ya. Jadi kebangkitan untuk orang-orang antikris, khususnya orang Kristen ya. Itu kan di antikris itu ada dua tuh. Ada orang Kristen dan ada orang yang di luar Kristen. Orang Kristen yang mati di zaman antikris itu dibangkitkan. Dan mereka masuk ke masuk ke 1000 tahun damai di bumi. Lalu setelah 1000 tahun terjadi, setelah 1000 tahun, maka orang-orang yang di luar Tuhan, orang nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta sesat, itu dibangkitkan kembali untuk masuk ke neraka. Inilah kebangkitan yang terjadi di dalam Alkitab. Jadi sebenarnya ada 3 kebangkitan ya, saudara yang kekasih. Kebangkitan untuk orang-orang kudus sudah terjadi waktu Yesus mati di kayu salib. Yesus mati, orang-orang kudus bangkit. Matius 27 ayat 51 sampai 53, masuk ke kota kudus. Nah, kebangkitan yang kedua adalah orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang tidak menerima meterai zaman antikris di jidatnya. Dan ini orang yang mempertahankan imannya. Dipotong kepalanya, mati syahid. Mereka lah yang akan bangkit untuk masuk 1000 tahun damai di bumi ini. Setelah orang-orang Kristen mati, maka orang-orang di luar Tuhan pun setelah 1000 tahun mereka bangkit untuk disisa ke dalam ke dalam neraka. Inilah kebangkitan yang tercatat di dalam Alkitab. Kalau saudara hari ini mati, khususnya orang Kristen, saudara nggak dibangkitkan kembali. Saudara langsung masuk ke kota kudus atau ke Firdaus. Karena saudara sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Beda dengan zaman antikris. Zaman antikris mereka diselamatkan masuk surga karena kesaksian mereka, karena mempertahankan iman mereka. Ini yang saudara harus ketahui. Kalau saya hari ini mati, saya nggak dibangkitkan lagi. Saya langsung masuk ke kota kudus atau ke Firdaus. Karena apa? Karena saya sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Jadi saya selamat ini karena saya sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Tetapi zaman antikris, mereka selamat masuk surga. Itu karena dia mempertahankan imannya, bukan dibeli. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan diri sendiri. Kalau saudara menolak Yesus, dipotong kepalanya. Kalau saudara menolak Yesus, saudara akan bergabung dengan mereka. Inilah beda orang Kristen yang masuk zaman anugerah dan masuk zaman antikris. Itu beda. Orang Kristen yang zaman anugerah, mereka masuk surga karena dibeli dengan harga yang mahal, dengan darah Yesus, ya. Orang Kristen yang mati sekarang
itu dibayar dengan nyawanya Yesus. Tetapi orang orang Kristen yang ada 3,5 tahun aniaya, mereka masuk surga karena mereka membayar pakai nyawanya. Beda ya saudara yang kasih. Orang Kristen zaman antikris dan orang Kristen zaman kasih karunia. Itu yang saya katakan. Orang Kristen zaman kasih karunia diselamatkan karena kematian Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu dia mati, dia langsung masuk ke kota Kudus atau ke Firdaus. Sedangkan orang Kristen yang berada di dalam 3,5 aniaya, mereka bisa masuk surga atau selamat. Itu karena mereka membayar dengan nyawanya. Jadi beda ya saudara yang kekasih. Makanya mereka dibangkitkan lagi. Mereka selamat karena dia membayar harga yang mahal dengan nyawanya sendiri. Orang Kristen yang masuk 3,5 tahun aniaya itu, dia selamat karena dia mempertaruhkan nyawanya. Dia bayar dengan nyawanya untuk mendapatkan keselamatan di zaman 3,5 tahun aniaya itu, ya. Sedangkan kita sebagai orang Kristen diselamatkan karena kematian Yesus. Itu beda. Mereka selamat karena kematian diri sendiri, kita diselamatkan karena kematian Kristus. Itu beda. Makanya dia dibangkitkan lagi masuk ke 1000 tahun damai. Kalau saudara kurang jelas, saudara bisa hubungi saya lagi. Saya ingin jelaskan dengan secara detail. Kenapa bisa begitu? Kalau di YouTube itu tidak ada tanya jawab, sehingga susah untuk menerangkan secara mendetil. Tetapi kalau kita bertemu, kita bisa tanya jawab, kita buka-buka Alkitab, sehingga lebih jelas. Inilah kita mencari surga. Mencari surga adalah orang yang mati untuk masuk ke surga. Kalau saudara kurang jelas, saudara bisa hubungi saya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau sudah membuka rahasia kerajaan surga tentang kebangkitan. Kami sebagai orang Kristen ingin mengetahui tentang kebangkitan. Pada pagi hari ini Engkau sudah membukanya. Saya sebagai hamba Tuhan, Tuhan Yesus berikan kami pengetahuan firman Tuhan yang lebih dalam, lebih luas lagi, supaya saya, Tuhan, sebagai hamba Tuhan bisa menjelaskan kepada orang-orang, kepada teman-teman, supaya mereka lebih mencintai Engkau lagi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang pagi hari yang sangat luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.